wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan di tahun ini dalam keadaan fi amanillah. Semoga setiap derap langkah kita dapat membuahkan pahala dan dapat menghapus dosa-dosa kita serta dapat meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ridallah fi ridha walidain wa suhtullah fi suhtil walidain," yang artinya ridha Allah ada pada ridha orang tua, sedangkan murka Allah ada pada murka orang tua. Dalam hadis ini tidak hanya mengajarkan kepada kita untuk bisa berbakti kepada orang tua, akan tetapi juga mengajak kita untuk bisa meraih keridhaan dari mereka. Ada satu kisah menarik, yaitu kisah seorang pemuda yang namanya tidak terkenal di dunia, tapi dia terkenal di seluruh penduduk langit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada dua sahabatnya yang bernama Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Pada zaman kalian nanti akan ada seorang pemuda yang dia itu memiliki penyakit kulit, dan nanti ketika kalian bertemu dengan pemuda tersebut, maka mintalah dia untuk beristighfar atas nama kalian. Nah, kira-kira bagaimana? Apa sih keistimewaan pemuda ini? Bahkan sampai Rasulullah SAW sampai berpesan kepada dua sahabatnya untuk memohonkan ampun kepada Allah melalui perantara beliau. Pemuda ini bernama Uwais Al-Qarni. Dia adalah seorang pemuda dari Yaman. Dia memiliki penyakit kulit sejenis sopak, yaitu penyakit belang-belang di kulitnya. Si Uwais Al-Qarni ini tinggal bersama ibunya yang dia sudah tua renta, kemudian ibunya ini lumpuh lagi buta. Ayahnya sudah tiada, pekerjaan sehari-hari Uwais hanya mengembala ternak. Uwais Al-Qarni ini tidak hanya taat beribadah, tapi dia begitu berbakti kepada ibunya. Suatu ketika, sang ibunda meminta kepada Uwais untuk bisa diberangkatkan haji. Yang pada kala itu berangkat haji tidak seperti sekarang, kita naik pesawat, kita segala akomodasi ada, segala transportasi ada. Pada waktu itu berangkat haji harus berjalan melewati gurun pasir yang sangat panas dan tandus. Lalu bagaimana sang ibu bisa berangkat haji jika ia sudah tua, lumpuh dan lagi buta? Lalu muncullah ide Uwais, ide yang mungkin dianggap aneh. Ia membeli seekor anak lembu, kemudian ia buatkan kandang di atas bukit. Setiap hari Uwais menggendong lembu tersebut untuk memberinya makanan. Ketika sudah selesai, ia kembalikan lagi di atas bukit, ia gendong lagi anak lembu tersebut kembali ke atas bukit. Tak hayal, orang di sekitar Uwais itu mengira Uwais ini sudah gila. Tapi tahukah apa tujuan Uwais melakukan hal tersebut? Uwais ingin melatih tubuhnya, ia ingin melatih dirinya, karena nanti ia berkeinginan untuk membawa ibunya pergi ke Mekah dengan menggendong ibunya selama perjalanan. Bulan demi bulan berlalu, lembu Uwais sudah memiliki bobot 100 kg, dan tibalah saatnya musim haji tiba. Uwais sudah bisa membawa ibunya pergi ke Mekah untuk bisa menunaikan ibadah haji. Ia menggendong ibunya sepanjang perjalanan melewati gurun pasir yang sangat panas dan tandus.
dari kota Yaman menuju ke kota Mekah. Tibalah mereka di kota Mekah. Lalu apa yang dilakukan Uwais dan ibunya ketika tawaf? Mereka berdoa. Apa doa yang dipanjatkan Uwais? Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa ibu. Lalu sang ibunda menatap Uwais dan bertanya, wahai anakku, jika engkau berdoa untuk ampunan atas segala dosa-dosaku, bagaimana dengan dosamu sendiri, nak? Uwais menjawab, ibu, dengan diampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk ke dalam surganya Allah. Maka cukuplah bagiku ridho ibu yang akan membawaku ke surga. Masya Allah, betapa cinta Uwais kepada ibunya, betapa baktinya kepada ibunya. Lalu Allah pun memberikan mukjizatnya dengan menyembuhkan penyakit Uwais dan hanya menyisakan 2 keping bulatan di belakang leher Uwais. Apa maknanya? Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah sebagai tanda nanti Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk bisa mengenali Uwais. Masya Allah. Nah, dari kisah ini bisa kita ambil hikmah bahwa betapa dahsyatnya bila kita berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama ibunda kita tercinta, ibunda yang sudah melahirkan kita, ibunda yang sudah membesarkan kita dan mengandung selama 9 bulan. Maka beruntunglah jika kita masih memiliki kedua orang tua, terutama ibu. Sayangi ibu kita, berbakti kepada ibu kita. Jadilah kita anak yang soleh dan solehah yang sesuai dengan yang sesuai harapan orang tua kita. Kita doakan ibu kita sehari-hari, orang tua kita. Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kita sewaktu kecil. Ibu, surga kita berada di bawah telapak kaki ibu. Selagi masih ada, marilah kita sama-sama berlomba-lomba untuk bisa meraih keridhaan. Karena jika sudah tertutupnya kedua mata ibumu, maka hilanglah satu keberkahan di sisi Allah, yaitu doa seorang ibu. Dan marilah kita menjadikan diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, agar kita bisa memberikan contoh kepada anak-anak kita, supaya mereka menjadi anak yang soleh dan solehah, yang dapat berbakti pula kepada kita, yang dapat mendoakan kita. Karena salah satu amal yang tidak akan terputus yaitu doa anak yang soleh. Mari kita doakan anak-anak kita. Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku keturunan-keturunan yang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah anak dan istri-istri kami orang yang bisa menyejukkan hati dan mata kami, dan semoga mereka bisa, jadikanlah mereka pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, demikian yang sedikit ini semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita bisa mengambil hikmah dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari bahwa pentingnya birrul walidain, berbakti kita kepada orang tua kita. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan yang setulus-tulusnya. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.